Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran opini publik menurut Jeremy Bentham. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Jeremy Bentham. Jeremy Bentham lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1748 di London. Bentham dikenal sebagai anak ajaib karena semasa dia balita, dia seringkali ditemukan berada di ruang kerja ayahnya yang sedang membaca berjilid-jilid buku mengenai sejarah Inggris. Dia sudah mulai belajar bahasa Alan sejak dia berusia 3 tahun. Ibunya telah meninggal dunia ketika Bentham masih berusia 11 tahun, di mana 1 tahun sebelum dia bersekolah di Queen's College, Oxford. Kecerdasan Bentham mulai nampak antara lain melalui perkenalannya dengan buku logik karya Robert Sunderland. Setelah lulus pada November tahun 1763, ia melanjutkan studi hukum di Lincoln's Inn, di mana ia mengikuti dengan giat kuliah dari para pakar hukum kenamaan pada waktu itu, misalnya Lord Mansfield. Pada tahun 1788, Bentham berhasil menyelesaikan karya besarnya yang kelak menjadi magnum opusnya, yaitu An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, yang diterbitkan pada tahun 1789. Dalam buku ini, Bentham menguraikan pemikirannya yang terkenal, yaitu teori utilitarianisme. Ketenarannya, karya ini menyebar secara luas dan cepat. Bentham mendapat kewarganegaraan Prancis pada tahun 1792. Pemikiran dan nasihat-nasihat hukumnya diterima dengan penuh hormat di negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ganang Kurnia Ilahi, NIM 933504519. Di sini saya akan menjelaskan pengertian opini publik menurut Jeremy Bentham sebagai kontrol sosial. Jeremy Bentham melihat kesulitan terbesar dari pembuat undang-undang sebagai dalam mendamaikan opini publik, dalam mengoreksinya ketika keliru, dan dalam memberikan kecenderungan yang paling menguntungkan untuk menghasilkan kepatuhan pada mandatnya. Pada saat yang sama, Bentham dan beberapa pemikir lainnya percaya bahwa opini publik berguna untuk memeriksa otoritas penguasa. Bentham menuntut agar semua tindakan resmi dipublikasikan sehingga opini publik yang tercerahkan dapat mengambil keputusan atas tindakan tersebut, seperti halnya pengadilan, untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang merusak. Itu adalah satu-satunya pemeriksaan. Baik, yang selanjutnya yaitu opini publik berperan sebagai negara demokrasi. Lewat karyanya Plan of Parliamentary Reform atau publikasi tahun 1817, Bentham menyatakan keyakinannya atas kebajikan demokrasi representatif. Syaratnya adalah ada hak pilih universal, kotak suara rahasia, dan parlemen tahunan. Mengenai demokrasi, Bentham ada di posisi perluasan hak suara menyeluruh. Pandangan Bentham atas demokrasi perwakilan adalah perlawanannya atas sinister interest atau kasus panoptikal yang melibatkan dua keluarga bangsawan berpengaruh. Sinister interest terjadi manakala kelompok istimewa atau bangsawan kuat misalnya mampu mengunggulkan kepentingan seksional atau kelembagaan mereka di atas kepentingan publik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Namun bagi Bentham, demokrasi representatif bukan melulu perlembagaan pemilu atau perluasan hak pilih, kemampuan membaca kertas suara. Bentham melansir peran opini publik atas budaya pemerintahan. Sebab itu, Bentham amat membela intrusi pers untuk bersuara merdeka dan mengamati perilaku pejabat publik. Lewat press, maka suara kritis happiness of the greatest number bisa terdengar.
Hak-hak menyatakan pendapat ini bagi Benham harus terjamin di dalam konstitusi.